Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapeng Channel. Itu channel tentang seputaran perkopian ya teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips ataupun cara, itu pengalaman pribadi saya, yaitu tentang cara penyambungan kopi agar kemungkinan hidupnya itu lebih banyak. Jadi ada trik ataupun tipsnya agar kemungkinan gagalnya itu sedikit ya teman. Jadi akan kita praktekkan ini pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ataupun inspirasi pada teman-teman semua. Langsung saja, sebelum kita lakukan penyambungan, apa saja yang harus dipersiapkan nanti juga akan kita jelaskan. Namun sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan selalu menonton video terbaru dari channel saya. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk membantu perkembangan channel saya, dan tentunya mengetahui informasi terbaru dari channel ini. Langsung saja teman. Jadi sebelum kita melakukan penyambungan, tentunya kita harus mempersiapkan peralatannya ya teman. Jadi kalau kita lihat itu sudah kita persiapkan. Ini ada cutter yang intinya untuk menyayat entres ataupun tunas yang akan kita sambung ya teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan cutter, bisa menggunakan pisau juga, terserah. Yang penting intinya tajam ya teman. Jadi ketika nanti kita melakukan penyayatan ini tidak membengkas, ada getah. Jadi itu salah satu karakter daripada pisau ataupun cutter yang tajam, yang nantinya akan memungkinkan kita dalam melakukan penyambungan itu akan berhasil ya teman. Ketika teman-teman menggunakan cutter ataupun pisau yang tidak tajam, nanti getah akan membekas. Nanti ketika dilakukan penyambungan kembali itu kemungkinan hidupnya akan sulit teman-teman. Itu salah satu ini yang harus diperhatikan, itu dari ketajaman ya teman. Selanjutnya ini ada gunting ya teman. Jadi gunting pangkas, teman-teman bisa menggunakan gunting untuk memudahkan dalam pemotongan. Misalkan untuk penyambungan dengan ini tunas atau bota yang sudah tua, ini akan lebih mudah. Ada plastik juga ya teman. Jadi plastik yang nanti akan kita gunakan untuk sungupan, teman-teman bisa menggunakan plastik 1/4 kiloan atau plastik es, itu terserah teman-teman. Ada tali, tali nanti untuk mengikat ini sambungan antara entres dan tunas yang kita sambung ya teman. Dan yang terpenting di sini adalah entres. Jadi sedikit saya jelaskan ya teman. Jadi ini entres dari kopi robusta Kulon Tukusari ya teman. Ini sudah kita petik. Adapun ciri-ciri entres yang bagus kurang lebihnya ini bentuknya besar ya teman. Jadi kelihatan dia subur ketika tadi kita petik. Jadi daunnya cukup hijau dan mengkilat ya teman. Jadi penting sekali pemilihan entres untuk mendapatkan varietas jenis kopi yang kita inginkan. Selain itu nanti perkembangan pertumbuhan setelah kita melakukan penyambungan tentunya akan bagus teman, sehingga harapannya untuk produktivitas kopinya nanti akan lebih maksimal ya teman. Ini bisa mungkin kalaupun ada, ini tunas raja ya teman. Ini tunas raja ya teman. Jadi kalaupun misalkan tunas raja nggak ada, ini bisa menggunakan tunas ranting produksi, tapi dengan kriteria yang kurang lebihnya kayak gini. Jadi kalau besar kayak gini ya nanti akan sehat, perkembangan pertumbuhannya juga bagus teman-teman. Jadi nggak asal-asalan, itu harus diperhatikan dalam ini pemilihan entres. Ini untuk perlengkapannya itu kurang lebihnya itu. Sedangkan ini kita kalau lihat di pohon kopinya, ini pohon kopi yang sudah tidak produktif ya teman. Jadi akan kita lakukan peremajaan sambungan. Ini kebetulan ini sudah kita sambung, tapi di sini ada tunas yang akan kita sambung lagi. Jadi ini
kemarin kita sambung dengan varietas kopi lokal. Yang ini akan kita sambung ataupun stek dengan Tugu Sari, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan varietas yang berbeda dalam satu pohon. Nanti harapannya untuk menjaga kestabilan panen, karena setiap varietas kopi mempunyai karakter, kelebihan dan kekurangannya masing-masing ketika terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Jadi misalkan nantinya rawan rontok dan lain sebagainya, ataupun ketahanan terhadap hama dan penyakit. Untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan, misalkan kerontokan dan lain sebagainya, maka kita biasa lakukan yaitu dengan stek dengan varietas yang macam-macam. Baik, akan kita praktekkan ya teman. Jadi ini ya, tunas yang kita pelihara, memang kita persiapan. Ini kita potong kayak gitu ya teman. Jadi pemotongan itu, nah ini kita sayat, nah, nanti disesuaikan dengan ukuran ini. Jadi ukuran entres dan ini untuk tunas itu sama ya teman. Jadi kayak gini kita dekatkan. Jadi ketika kita menyayat ini diusahakan itu lebarnya sama dengan ini ya. Nanti harapannya untuk sisi-sisi dan sisi-sisi, jadi keempat sisi ini bisa menyatu ya teman. Nah, jadi langsung saja kita tempelkan. Jadi kedua sisi antara samping kanan dan kiri ini bisa menyatu. Sedikit kita dekatkan ya teman. Nih. Gitu, langsung kita tali ya teman. Kita tali. Nah, ini usahakan ketika kita menali itu kita setelah ini menempelkan si entres sama ini tunas yang kita sambung itu kita tekan jadi dengan perasaan. Nah, setelah tekanan itu kira-kira rapat dan dirasa sudah menempel, ini kita lakukan penalian tadi. Jadi gini ya, kelihatan ya teman. Jadi ini kita melakukan penalian pada entres dan sambungan ini menyesuaikan, ataupun ini ketika kita menekan tadi, misalkan kita tekan gini dan kira-kira sudah benar-benar menempel, nah, si tali itu mengikuti ini tekanan. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Nah, setelah kita lakukan penempelan dengan penalian, kita akan memberi sungkupan ya teman. Nah, jadi kita sungkup dengan menggunakan plastik, harapannya dengan kita kasih sungkupan untuk memelihara kelembapan dari suhu ini di dalam ini yang kita sambung antara entres dan ini. Masalahnya kalau ini di musim hujan ataupun musim kemarau, ini kan kadang kalau musim kemarau ini terlalu panas ya teman. Nah, ini untuk sungkupannya itu bisa dirapatkan ketika musim hujan begini, karena nanti banyak embun, ini agak sedikit kendor untuk tali sungkupannya. Jadi itu juga tips yang teman yang biasa kita lakukan untuk ini memungkinkan terjadinya mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam penyambungan. Itu salah satunya adalah trik kayak gitu yang kita lakukan ya. Kurang lebihnya kayak gitu teman. Jadi cara penyambungan, tipsnya ataupun caranya itu yang biasa kita lakukan itu ini nah ini contoh juga sambungan. Ini kemungkinan untuk gagalnya memang sedikit. Jadi untuk entresnya itu juga berpengaruh, dan untuk tingkat kesuburannya daripada tanaman itu juga berpengaruh teman. Ketika tanaman kopi dalam keadaan subur itu sangat mudah sekali, karena mempunyai nutrisi ataupun mungkin yang banyak ya teman. Jadi untuk membantu untuk
proses penempelan itu menjadi lebih mudah teman-teman. Jadi penting sekali itu ya, kurang lebihnya kayak itu teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya minta maaf ya teman. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Yang ingin memberikan saran dan masukan juga bisa curhat-curhat di kolom komentar ya teman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.